Oke? Nah, berikutnya terakhir adalah WhatsApp Story gitu. Tadi kan broadcast nih. Sekarang WhatsApp Story. Nah, broadcast teman-teman gitu. Broadcast saran saya, broadcast itu jangan kayak orang minum obat gitu. Sehari sampai 3 kali Anda ngirim broadcast gitu. Kenapa? Karena terganggu, teman-teman. Ingat tadi prinsip tadi yang kita bahas di awal gitu. Ini nih. Kita broadcast itu masuk ke mereka gitu. Jadi jangan kayak orang minum obat 3 kali sehari gitu. Jangan sampai ketika dia sedang meeting, dia sedang sibuk, atau mungkin dia sedang marah-marah, masuk tuh WA gitu. Ini siapa sih yang WA gitu ya. Udah, ujung-ujungnya ngeblokir dan sebagainya. Padahal mungkin dia bisa jadi dia butuh produk kita saat itu gitu. Tetapi karena kita ganggu dia gitu, ya udah di skip sama dia. Jadi saran saya nge-broadcast minimal sehari sekali. Sorry, maksimal sehari sekali gitu. Jangan setiap hari juga gitu. Jadi broadcast tiap hari bisa, tapi jangan tiap harinya jualan gitu. Dibarengi dengan edukasi-edukasi, sharing dan sebagainya. Nah, itu broadcast. Nah, WA Story, ini bagaimana nih WA Story? Apa untungnya kita posting di WA Story? Nah, ini nih keuntungan dari WA Story. Kita bisa jualan setiap hari gitu. Jadi kalau tadi ada teman-teman, emak-emak yang mulai kecewa nih, ya broadcast nggak bisa jualan setiap hari. Ini nih, broadcast apa di WA bisa tuh jualan setiap hari gitu. Terserah Anda mau hard selling di sana, Anda mau upload foto langsung harga, diskon dan sebagainya, silahkan monggo gitu. Kenapa saya katakan bisa jualan setiap hari? Karena di WA Story itu nggak mengganggu mereka. Kenapa? Karena WA Story di ranah kita, teman-teman. Dia polanya ibaratnya ini gitu. Ibaratnya sama dengan ini gitu. Konsepnya begini. WA Story kita upload di WA kita, mereka kontak kita bebas tuh untuk ngelihatnya. Untuk ngelihat WA Story kita. Makanya itu nggak bakal mengganggu aktivitas mereka gitu. Tinggal caranya bagaimana agar nanti mereka mau baca WA Story kita gitu. Nah, ini untungnya, keuntungan dari WA Story. Kemudian kita bisa bikin konten teks dan gambar, bahkan video gitu. Kalau broadcast tadi saya lewat tadi ya. Broadcast jangan sampai teman-teman, saran saya jangan ngirim gambar atau video ketika ke broadcast. Teks aja gitu. Karena ketika Anda kirim gambar itu keganggu mereka. Apalagi sampai 10 gambar dikirim sekaligus gitu. Katalog produk dikirim sekaligus ke mereka. Kenapa ya? Itu kan menemukan handphone mereka. Ada orang-orang yang handphone mereka, pengaturan WhatsApp mereka itu standar gitu. Artinya gambar apapun yang masuk otomatis ke galeri mereka gitu. Nah, ini mengganggu mereka gitu. Jadi broadcast jangan pakai gambar, jangan pakai video, teks aja. Selama ini saya ketika nge-broadcast itu pasti teks doang gitu. Nggak ada gambarnya. Di WA Story silahkan mau pakai video, teks atau gambar monggo. Tidak masalah gitu. Nah, ini keuntungan dari WA Story. Terus gimana cara untuk bikin WA Story? Nah, ini tipsnya. Syaratnya seperti ini. Maksimal 10 konten. 10 slide gitu. Jadi 10 slide, jangan lebih. Kenapa? Anda pernah lihat nggak WA Story teman Anda gitu? Ini udah kayak jarum gitu. Kayak jahitan gitu. Titik dan sebagainya. Itu karena udah banyak banget, udah sampai 20-30 story yang diupload. Kenapa maksimal 10 konten gitu? Biar orang nggak bosan dan mau lihat story kita sampai habis gitu. Nah, bayangin kalau misalnya WA story kita upload gitu 50 gambar. Dia story pertama oke, tertarik, story kedua, story ketiga, 4, 5, 10. Yang ke-11 capek banyak banget, skip. Jadi percuma gitu. Konten berikutnya itu mereka nggak akan baca. Jadi maksimal 10 konten gitu. Ya kalau 1, 2, 5 silahkan. Maksimal 10 gitu. Jangan lebih teman-teman. Biar nggak kayak WA Story kan ini, hijau ini kan berarti WA Story-nya 2 nih. Jadi kalau misalnya 50 udah kayak titik-titik aja tuh. Kayak jahitan gitu, jahitan baju. Jadi maksimal aja 10 gitu. Kadang 3, 5, serah gitu. Tapi maksimal 10. Yang kedua syaratnya posting secara bersamaan. Maksudnya apa? Misal 10 konten ini udah siap nih. Konten oke, ini konten saya mau upload di WA Story. Nah, upload misalnya di jam 7. Ya udah 10 konten itu upload di jam 7 gitu. Jangan satu konten slide pertama jam 7, slide kedua misalnya jam 9, slide ketiga jam 12 dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena WA Story itu kan circle-nya 24 jam. Nah, kenapa saya sarankan untuk posting secara sekaligus? Biar nanti dalam rentan waktu 24 jam WA Story Anda itu akan dilihat secara penuh oleh mereka gitu. Kontak Anda misalnya 2000 nih, katakanlah yang lihat
ininya misalnya 10%, berarti ada 200 orang. Nah, 200 orang yang biasa ngelihat WA story Anda ini, itu akan ngelihat 10 konten ini yang Anda buat gitu. Nah, kalau misalnya Anda upload di jam 7, kemudian nanti di jam 9 gitu. Besoknya, orang yang kebetulan nanti lihat story Anda di jam 8, itu nggak bakalan lihat lagi konten Anda yang kemarin yang Anda upload di jam 7. Karena udah hilang gitu. Nah, jadi makanya nanti upload bersamaan biar Anda lihat tuh progres dari story Anda. Nah, berikutnya manfaatnya adalah apa? Ketika Anda ngukur, ketika Anda mengevaluasi jumlah kontak Anda dan view story Anda itu seberapa persen yang lihatnya gitu. Jadi Anda mudah ngukurnya karena secara bersamaan gitu. 10 story misalnya, oke, berarti 10 story ketika Anda evaluasi 24 jam itu berarti dilihat sepenuhnya oleh kontak Anda. Poin berikut, ketiga adalah jangan lebih dari 700 karakter. Kalau broadcast tadi saran saya jangan lebih dari 800 kata karena nanti akan muncul read more. Nah, di WA story maksimal 700 karakter. Bisa lebih? Nggak bisa, nggak akan tampil. Jadi WA story, WA hanya memaksimalkan kita kalau teks ya. Ini kalau teks, kalau kita ngirim teks itu jangan lebih dari 700 karakter. Kenapa? Nggak bakalan tampil gitu. Ya silakan aja coba gitu. Yang di email saya, kalau Anda baca email saya, kopas aja semua emailnya terus paste di story text gitu. Pasti akan muncul notif dari WhatsApp. Anda melebihi 700 karakter. Jadi jangan lebih dari 700 karakter. Kalau ingin bikin teks gitu. Nah enaknya juga kan, saya lebih kadang doyan banget sama teks gitu. Kenapa? Karena nggak seperti ini IG gitu. IG, WA story yang Anda buat gitu. Anda harus bisa ada 10.000 followers dulu, baru bisa swipe up link gitu. Nah, WA story ya mau terserah, mau 2.000 aja kontak Anda, mau yang nonton WA story Anda hanya 10 orang, 100 orang, atau 1.000 orang gitu. Anda bisa bikin link. Dan link tersebut di teks bisa langsung diklik. Langsung ngarah ke website Anda gitu. Nah, jadi ketika Anda bikin teks itu bisa langsung sisipin link gitu. Nah, jangan lebih dari 700 karakter gitu. Mas Iswan, kalau misalnya konten saya panjang gimana? Bikin model gambar. Jadi teksnya bikin jadi gambar, ya udah gambar itu yang diupload tuh ke ke WA story, selesai gitu. Atau di videoin gitu. Anda ngomong sebagainya. Nah, itu syarat dari WhatsApp story, teman-teman.